Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah jika seperti itu. Jika ibu menanyakan kabar, kalian bisa menjawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Dapat dipahami? Yuk kita coba ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ye, mantap. Untuk menambah semangat kalian, kita akan tepuk semangat dulu ya. Jika ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab gini, semangat, semangat. Paham? Paham. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Yeay, semoga dengan tepuk semangat kalian harus lebih semangat untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya disebut, kalian bilang hadir. Mengerti? Mengerti. Siti hadir? Iya. Adit hadir? Iya, hadir ya. Rizky hadir? Ya. Bayu hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah jika kalian pada hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang sudah pernah mencoba menyanyikan? Ada yang tahu lagunya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay, kalian hebat banget sudah pada tahu dari Sabang sampai Merauke. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya negara ASEAN di kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran pertama dengan Ibu bisa dipanggil Ibu Dewi. Ya, hari ini kita akan membahas kehidupan sosial budaya negara ASEAN pada kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama dengan fokus mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada kali ini. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menelaah 5 arti lambang bendera ASEAN dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat memerinci karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hubungan keterkaitan antara manusia dan kondisi geografis di wilayah ASEAN. Dan tujuan yang terakhir, siswa mampu membuat hasil karya mengenai hubungan keterkaitan manusia dan kondisi geografis serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya wilayah ASEAN dengan tepat. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu ASEAN? Ya, ASEAN itu perkumpulan negara-negara sewilayah Asia Tenggara. Ada yang tahu juga, ASEAN ini ada berapa negara ya? Coba Siti tahu nggak ada berapa negara wilayah ASEAN itu? Ya, ada 10 ya. Nah, kita akan membahas kali ini. Nah, yang pertama ada keadaan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, ASEAN merupakan persatuan negara-negara se-Asia Tenggara, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Berarti ASEAN ini cakupannya sangat luas se-Indonesia, se-Asia Tenggara, bahkan sedunia. Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Januari tahun 1967 di Bangkok, Thailand, ditandai oleh adanya deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 tokoh dari 5 negara anggota ASEAN itu sendiri. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Rojak dari Malaysia, yang ketiga ada Tanat Homan dari Thailand, yang keempat ada Esraja Ratnam Singapura, yang kelima ada Narciso Ramos Filipina. Selanjutnya, sedangkan 5 negara lagi yang bergabung dalam ASEAN. Nah, negara yang keenam ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Negara yang ketujuh ada Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Yang selanjutnya ada Laos bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Yang kesembilan ada Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 juga seperti Laos. Dan yang terakhir ada Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Itulah negara-negara ASEAN. Ada berapa? Ada 10 ya. Nah, selanjutnya arti lambang bendera ASEAN. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video
tentang lambang negara ASEAN. Membahas simbol dari lambang ASEAN. Lambang ini diresmikan penggunaannya pada bulan Juli 1997 bersamaan dengan bendera ASEAN berupa lambang ASEAN dengan latar biru. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru. Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN, dengan harapan para pendiri ASEAN agar negara-negara Asia Tenggara selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Kenapa padi? Sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara, dan padi juga merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan warna-warnanya, yakni biru, merah, putih, dan kuning, adalah warna-warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara anggota ASEAN. Sebagai patokan, biru melambangkan perdamaian, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning untuk kemakmuran. Lalu, lingkaran dalam lambang ASEAN-nya juga merupakan simbol akan persatuan negara-negara ASEAN. Nah, itu dia video pembelajaran mengenai arti lambang atau logo negara ASEAN ya. Nah, Ibu akan melanjutkan. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak ya video pembelajarannya mengenai makna lambang ASEAN. Ada apa aja tadi? Ada padi, ada padi yang berjumlah 10 batang, dan ada lingkaran ya. Kalian tadi sudah dapat mengetahui arti-artinya. Terus juga warnanya ada apa aja? Ada merah, ada biru dan putih, dan juga kuning yang memiliki arti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan sosial budaya masyarakat ASEAN itu seperti apa sih, Bu? Nah, tadi kan ada 10 negara ya. Negara yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Dengan kehidupan sosial budayanya, di Brunei ini ada sebuah kampung yang bernama Kampung Ayer, merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, pada tahun 1400, Kampung Ayer ini sempat menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Selanjutnya, budaya di Brunei Darussalam ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Nah, itu ya, kehidupan sosial budaya negara Brunei Darussalam. Negara yang kedua ada Malaysia. Kehidupan sosial budaya negara Malaysia yang pertama terdapat patung Dewa Marungga dengan ukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di daerah Batu Safes. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Marungga. Selain patung Dewa Marungga, Malaysia juga memiliki kota Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Yang selanjutnya, Georgetown ini merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan di masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di negara Malaysia ada Melayu, Cina, dan India. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Nah, contoh kartun pada Malaysia seperti Upin Ipin, kalian sering melihat ya. Nah, negara yang ketiga ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya masyarakat ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, salah satu dialog utama masyarakat Filipina adalah Tagalog. Tarian masyarakat Filipina bernama Tari Tiniking. Negara yang keempat ada Kamboja. Banyak candi terbuat dari batu. Ukiran tembok candi biasanya dewa-dewa Hindu dan Buddha. Relief tarian juga dapat ditemukan pada bangun keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang dinamakan krama. Pria dan wanita mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Dan salah satu makanan terkenal di negara Kamboja ini adalah cha, yang berarti tumisan. Negara selanjutnya ada Myanmar. Myanmar sering disebut negara 1000 pagoda karena banyak sekali kuli suci agama Buddha di dalamnya. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan dari Tibet. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Bima. Pakaian tradisional Myanmar disebut Yongyi, mirip dengan sarung Indonesia. Longyi ini terbuat dari kain katun, bisa dikenakan pada pria dewasa, wanita, dan anak-anak. Negara yang keenam ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao, olahraga tradisional di Laos, yaitu Katau, seperti olahraga bola voli. Nah, tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Selanjutnya, makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Nah, Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara Saibat merupakan upacara sakral di negara Laos itu tersebut. Nah, selanjutnya ada negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah Marlion. Marlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kota singa. Penduduk Singapura umumnya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. 4 bahasa di Singapura ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Dan makanan kesukaan masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Nah, negara selanjutnya ada Thailand.
Thailand merupakan satu-satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kota Thailand dalam bahasa Thai memiliki arti tanah kebebasan. Di Thailand juga memiliki tradisi minum teh. Selanjutnya, ada negara kita tercinta nih, yakni negara Indonesia. Nah, terdapat 6 jenis agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, Indonesia menjunjung tinggi sikap gotong royong dan toleransi. Lagu nasional Indonesia adalah Indonesia Raya, Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan bahasa nasional yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Nah, negara yang terakhir, yang 10, yakni Vietnam. Kehidupan sosial budaya di negara Vietnam, yang pertama, terdapat permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selanjutnya, Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana, di Vietnam ini. Mayoritas orang Vietnam ini memiliki nama keluarga Nguyen. Nah, itulah kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Semoga kalian dapat memahami. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih belum dimengerti? Ya, alhamdulillah ya, jika pada sudah mengerti apa yang kalian dapat pelajari pada pembelajaran hari ini. Siti coba, ya kita dapat mengetahui arti lambang negara ASEAN, ya betul. Selain itu, ya mengetahui kehidupan sosial negara ASEAN itu seperti apa. Ada berapa tadi negara pendiri ASEAN? Ada 5. Nah, sedangkan anggota ASEAN ada berapa? Ada 10 ya. Ibu sudah share soal evaluasi di grup WhatsApp, kalian harus mengerjakan ya, itu mengenai kehidupan sosial budaya di negara ASEAN. Sebelumnya Ibu ada tugas kelompok, Ibu akan membagi menjadi kalian 5 kelompok dengan kelompok pertama yaitu bagian kalian harus mencari kehidupan sosial budaya pada negara Brunei dan Malaysia. Kelompok kedua, kalian harus mencari negara Kamboja dan Myanmar, bagaimana kehidupan sosial budaya di sana. Kelompok yang ketiga mengenai negara Vietnam dan Laos, kelompok yang keempat mengenai Indonesia dan Thailand, dan kelompok yang kelima mengenai Singapura dan Filipina. Hasil kerja kelompok kalian serta jawaban soal evaluasi dikirimkan di grup WhatsApp. Mengerti? Ya, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.